Ada masa dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa aku masih di sini, namun tidak tahu sedang menuju ke mana? Kamu bangun setiap hari, melakukan hal-hal yang sama, menjalani rutinitas yang terasa aman di luar, namun kosong di dalam. Waktu berjalan, tahun berganti, tetapi arah hidupmu terasa seperti lingkaran yang tak pernah benar-benar sampai. Kamu merasa telah berusaha, telah berdoa, telah bertahan. Namun tetap saja, hatimu sering bertanya, apa yang salah denganku? Dalam banyak ajaran spiritual, baik dalam agama-agama besar maupun petuah leluhur, kebingungan bukanlah tanda kegagalan. Justru kebingungan seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Seperti malam yang gelap sebelum fajar, seperti tanah yang retak sebelum benih tumbuh, kebingungan adalah ruang persiapan. Ada kebijaksanaan tua yang mengatakan, Tuhan tidak pernah membiarkan manusia tersesat tanpa maksud. Jika sampai hari ini kamu masih merasa salah arah, mungkin bukan karena Tuhan lalai membimbingmu, mungkin justru karena Tuhan sedang membongkar peta lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Jalan yang dulu kamu yakini benar, bisa jadi bukan salah, hanya sudah tidak relevan dengan siapa dirimu sekarang. Dalam tradisi Sufi ada konsep hairah, kebingungan suci. Sebuah kondisi ketika akal tidak lagi mampu menjelaskan dan hati dipaksa untuk belajar berserah. Dalam ajaran Jawa, ini dikenal sebagai fase keblinger, bukan untuk dihina, tetapi untuk disadari, sebab orang yang merasa sudah tahu arah seringkali berhenti mencari kebenaran. Namun orang yang bingung masih terbuka untuk dituntun. Mungkin kamu merasa tertinggal dibanding orang lain, melihat mereka tampak melaju, sementara kamu seperti berdiri di tempat. Namun bandingkanlah bukan dengan langkah orang lain, melainkan dengan dirimu yang dulu. Bukankah kamu sekarang lebih kuat, lebih peka, lebih sadar akan luka dan kejujuran hatimu sendiri? Tuhan tidak menciptakan hidup sebagai garis lurus. Ia menciptakannya seperti sungai berkelok, kadang melambat, kadang menghantam batu, namun tetap menuju laut yang sama. Jika sekarang kamu berada di tikungan yang gelap, itu bukan akhir perjalanan. Itu adalah bagian dari desain. Dan ingatlah ini dengan tenang, jika Tuhan benar-benar ingin kamu tersesat, kamu tidak akan pernah merasa gelisah. Kegelisahanmu adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih mendengar panggilan, maka jangan terburu-buru menyalahkan dirimu. Jangan menganggap kebingungan sebagai kutukan. Bisa jadi, justru di titik inilah Tuhan sedang mendekat, memintamu untuk berhenti sejenak, menundukkan ego, dan mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa berjalan, tetapi tidak tahu kemana arahmu. Bangun pagi dengan tubuh bergerak otomatis, menjalani rutinitas yang sama, tersenyum pada dunia, namun di dalam hati ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Kamu tidak sepenuhnya hancur, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Inilah yang banyak ajaran sebut sebagai fase kebingungan jiwa, sebuah masa ketika kesadaran belum menemukan porosnya. Dalam banyak tradisi spiritual, kondisi ini bukanlah hukuman, melainkan jeda yang disengaja. Dalam ajaran leluhur Nusantara, fase ini dikenal sebagai kesasar batin, bukan karena kamu bodoh, tetapi karena jiwamu sedang dilepaskan dari pola lama. Kabut diturunkan bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk menghentikanmu sejenak, agar tidak terus berlari ke arah yang keliru. Agama-agama besar pun mengenal fase ini. Para nabi, para pertapa, para pencari kebenaran, hampir semuanya pernah melalui masa sunyi. Ada yang masuk ke padang pasir, ada yang naik ke gunung, ada yang tenggelam dalam doa panjang. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena kesadaran tidak bisa tumbuh di tengah kebisingan yang tak pernah berhenti. Jika sampai hari ini kamu masih merasa salah arah, mungkin itu karena Tuhan belum mengizinkan pandanganmu menjadi jernih, bukan karena Ia ingin menyusahkanmu, tetapi karena jika kejernihan datang terlalu cepat, kamu akan kembali memilih jalan lama yang terasa aman, namun menjauhkanmu dari tujuan sejati. Dalam sudut pandang spiritual, tersesat adalah bagian dari peta. Jiwa perlu merasakan kebingungan agar ia tahu rasanya menemukan arah. Tanpa malam yang panjang, fajar tak pernah terasa bermakna. Tanpa kebingungan, kesadaran tidak akan pernah bertanya. Dan pertanyaan adalah pintu awal kebangkitan.
Saat kamu mulai bertanya, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Disitulah kesadaran mulai bergerak. Saat kamu merasa tidak lagi puas dengan jawaban dunia, disitulah ruang untuk kebenaran yang lebih dalam mulai terbuka. Kebingunganmu hari ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwamu menolak hidup setengah sadar. Tuhan tidak pernah membiarkanmu tersesat tanpa pengawasan. Bahkan dalam kabut paling pekat, ada tangan tak terlihat yang menahanmu agar tidak jatuh terlalu jauh. Setiap penundaan, setiap kebuntuan, setiap kegagalan yang kamu alami, sedang membentuk kepekaan batin agar kelak kamu mampu mengenali arah yang benar, bukan karena disuruh, tetapi karena kamu mengerti. Maka jika hari ini kamu masih merasa berjalan tanpa kompas, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi inilah tahap ketika jiwamu sedang dibersihkan dari arah palsu. Kabut ini akan menipis, bukan saat kamu memaksa, tetapi saat kamu cukup jujur untuk mendengar suara terdalam yang selama ini kamu abaikan. Ada satu hal yang jarang disadari manusia ketika hidup terasa buntu dan arah seolah menghilang. Bahwa kebingungan bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang dibongkar dan dibentuk ulang. Tidak ada jiwa yang benar-benar sadar tanpa pernah tersesat. Bahkan para nabi, para bijak dan para leluhur besar pernah melewati fase sunyi, ragu, dan gelap sebelum cahaya menjadi nyata dalam dirinya. Dalam banyak ajaran spiritual, fase ini disebut sebagai masa kekosongan bermakna. Dalam tasawuf dikenal sebagai fana, dalam Buddhisme sebagai duka yang disadari, dalam kearifan Jawa disebut suwung, dan dalam filsafat kehidupan modern dikenal sebagai dark night of the soul. Namanya berbeda tetapi maknanya sama. Sebuah fase ketika ego dilucuti, keyakinan lama runtuh, dan identitas palsu mulai gugur satu persatu. Ketika Tuhan membiarkanmu salah arah, sesungguhnya Ia sedang mengajakmu berhenti berlari. Selama ini kamu mungkin hidup mengikuti suara dunia, mengejar validasi, membuktikan diri, memuaskan ekspektasi orang lain, hingga lupa mendengar suara terdalam dari jiwamu sendiri. Maka Tuhan mencabut rasa nyaman itu. Ia mengacaukan peta hidupmu agar kamu tidak lagi berjalan otomatis tanpa kesadaran. Perasaan kosong yang kamu alami bukan karena hidupmu tidak berarti, tetapi karena makna lama sudah tidak lagi cocok dengan siapa dirimu yang sekarang. Yang runtuh bukan hidupmu, melainkan ilusi tentang hidup yang selama ini kamu pegang. Dan itu perlu terjadi karena jiwa tidak bisa tumbuh di ruang yang sempit oleh kebiasaan lama. Banyak orang takut pada fase ini karena tidak ada pegangan yang jelas. Doa terasa hampa, harapan seperti menjauh, masa depan kabur. Namun justru di titik inilah hubunganmu dengan Tuhan menjadi paling jujur. Kamu tidak lagi berdoa untuk meminta ini dan itu. Kamu hanya ingin dipahami, dituntun dan dikuatkan untuk tetap berjalan meski tidak tahu kemana. Disinilah Tuhan bekerja paling senyap. Bukan dengan keajaiban besar, melainkan dengan kesadaran kecil yang perlahan tumbuh. Kamu mulai belajar membedakan mana keinginan dan mana panggilan jiwa. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat sukses membawa kedamaian, dan tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Jika hari ini kamu merasa masih salah arah, pahamilah satu hal ini dengan utuh. Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang menata ulang fondasi hidupmu. Ia sedang memastikan bahwa ketika kamu melangkah lagi, langkahmu berasal dari kesadaran, bukan pelarian. Dan ketika waktunya tiba, arah itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak melalui paksaan, tetapi melalui ketenangan. Tidak melalui ambisi, tetapi melalui kejelasan batin. Karena arah sejati tidak ditemukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kejujuran pada diri sendiri. Ada satu kebenaran yang jarang disadari manusia ketika ia merasa hidupnya salah arah, bahwa kesesatan, kebingungan, dan kegagalan seringkali bukan kesalahan, melainkan bagian dari desain ilahi yang jauh lebih besar dari kemampuan logika manusia. Dalam banyak ajaran spiritual, dari kitab-kitab suci hingga petuah leluhur Nusantara, disebutkan bahwa jalan hidup tidak selalu lurus, karena jiwa perlu mengalami belokan agar mengenal makna tujuan. Bayangkan jika sejak awal hidupmu selalu jelas, selalu mudah, selalu sesuai rencana. Kamu mungkin akan sampai lebih cepat, tetapi kamu tidak akan memahami apa-apa.
Jiwa tidak tumbuh dari kemudahan. Ia bertumbuh dari keterasingan, dari tersesat, dari pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Maka ketika kamu merasa salah arah, sesungguhnya jiwamu sedang diajak berhenti, bukan untuk menyerah, tetapi untuk sadar. Dalam ajaran para sufi ada konsep bahwa Tuhan sengaja menyembunyikan jalan, agar manusia berhenti mengandalkan peta dunia dan mulai mendengarkan kompas batinnya. Dalam filsafat Timur, kebingungan disebut sebagai gerbang kesadaran, karena hanya mereka yang merasa tersesatlah yang benar-benar mencari. Dan dalam kearifan leluhur Jawa, ada pitutur bahwa wong sing kesasar bakal nemu dalan sejati, orang yang pernah salah jalanlah, yang akhirnya mengenal jalan pulang. Kesalahan arah seringkali membuatmu kehilangan sesuatu. Pekerjaan, hubungan, mimpi, bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Namun kehilangan itu bukan hukuman, itu adalah proses pengosongan. Tuhan sedang membersihkan tanganmu, agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Karena jika tanganmu masih penuh oleh hal yang bukan milikmu, bagaimana mungkin anugerah sejati bisa diletakkan di sana? Di fase ini banyak orang marah pada Tuhan. Mereka bertanya mengapa doa-doanya terasa diabaikan, padahal sesungguhnya Tuhan sedang menjawab dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak sekadar mengubah keadaan, Ia mengubah dirimu, Ia meluruskan niatmu, mematangkan hatimu, dan mematahkan ilusi yang selama ini kamu anggap sebagai tujuan. Salah arah bukan berarti kamu gagal menjadi manusia. Justru itu tanda bahwa jiwamu sedang diproses. Tidak semua orang dipilih untuk melalui fase ini, karena tidak semua jiwa siap ditempa. Ada jiwa yang hidup tenang tapi dangkal. Ada pula jiwa yang diguncang berkali-kali agar ia bangkit dengan kesadaran yang utuh. Maka jika hari ini kamu merasa berjalan tanpa arah, berhentilah sejenak. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Dengarkan apa yang sedang ingin diajarkan kehidupan kepadamu. Bisa jadi, justru di titik paling gelap inilah arah sejati mulai terbentuk. Karena seringkali, jalan yang benar tidak ditemukan saat kamu berlari. Ia muncul ketika kamu diam, jujur pada diri sendiri, dan berani berkata, "Aku siap diarahkan ulang." Dan di sanalah, tanpa kamu sadari, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang paling lembut namun paling menentukan. Jika sampai hari ini kamu masih merasa salah arah, bukan berarti hidupmu gagal. Justru bisa jadi itu tanda bahwa Tuhan masih memberimu waktu. Waktu untuk berhenti sejenak. Waktu untuk melihat ke dalam. Waktu untuk menyadari bahwa jalan yang selama ini kamu tempuh bukanlah akhir, melainkan lorong pembelajaran sebelum gerbang dibuka. Tahun-tahun kebingungan bukanlah kesalahan. Dalam banyak ajaran spiritual dan kebijaksanaan leluhur, fase tersesat adalah bagian sakral dari perjalanan jiwa. Seperti kisah para nabi, para resi, dan para leluhur Nusantara, mereka semua pernah masuk ke hutan batin, ke kegelapan makna, sebelum akhirnya keluar membawa cahaya kesadaran. Tuhan tidak pernah membiarkan jiwa berjalan tanpa tujuan. Ketika arah hidup terasa kabur, itu seringkali karena kamu sedang dilepaskan dari identitas lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Pekerjaan, hubungan, mimpi, bahkan keyakinan lama bisa runtuh satu persatu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih sejati bisa tumbuh. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Bagi banyak jiwa, ini adalah titik keputusan. Apakah kamu akan terus berjalan dengan mata tertutup, mengikuti arus ketakutan dan ekspektasi orang lain? Ataukah kamu berani membuka mata, mendengar suara hatimu sendiri, dan memilih jalan yang mungkin sunyi tetapi jujur? Dalam ajaran kejawen ada konsep eling lan waspada. Ingat siapa dirimu dan sadar di setiap langkah. Kesadaran inilah yang menjadi kunci. Bukan doa yang tergesa-gesa, bukan harapan yang dipaksakan, melainkan kehadiran penuh dalam setiap keputusan kecil yang kamu ambil mulai hari ini. Ketika kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, arah akan perlahan menampakkan diri. Bukan dalam bentuk peta besar, tetapi melalui langkah-langkah sederhana. Keberanian berkata tidak, keikhlasan melepaskan, kesediaan untuk belajar ulang, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa selama ini kamu memang belum tahu segalanya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menunggu kesadaran saat kamu berhenti melawan proses, saat kamu berhenti menyalahkan waktu dan keadaan,
disitulah pintu mulai terbuka. Bukan pintu menuju hidup tanpa masalah, tetapi pintu menuju hidup yang selaras. Maka jika sampai hari ini kamu masih merasa salah arah, jangan panik, jangan mengutuk dirimu. Bisa jadi kamu sedang berada tepat di titik awal kebangkitanmu. Dan ketika tahun berganti, bukan dunia yang berubah terlebih dahulu, melainkan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, arah hidup bukan ditemukan di luar sana. Ia lahir dari satu keputusan paling sunyi, namun paling jujur yang berasal dari dalam dirimu,